Gue merasa Malaysia mengendorkan egonya, apalagi ngambil pelatih Asia Tenggara ya. Iya. Dan Hami, lo tau gak sih ceritanya? Hami tuh hampir jadi pelatih timnas Indonesia. Ya, gue rasa Indonesia dan Arab Saudi patut dikedepankan ya. Tapi gue yakin Indonesia nih bahkan bisa jadi juara grup. Gue tetap optimis sih, Ja. Walaupun persiapan minim segala macam, gue tetap optimis mengingat Indonesia merupakan rising star-nya Asia ya saat ini. ya tentu dengan segala support Coach Zonzol, kita harapkan Marco Sorato bisa mendapatkan hasil yang ideal ya di kualifikasi Piala Futsal Asia 2024. Dan sayangnya memang persiapannya tidak terlalu mulus. Sempat ada isu-isu uji coba yang gagal dilakukan di luar negeri. Kemudian juga di Indonesianya pun kita hanya menghadapi beberapa uji coba ya, menghadapi tim Rese seperti yang kita bahas minggu lalu, menghadapi Black Pearl, dan kemudian ketika sudah terbang ke Timur Tengah, kabarnya awalnya kita ingin beruji coba dengan Bahrain. Tapi kemudian diumumkan oleh Bahrain Football Association kalau uji cobanya batal digelar. Cancel. Nah, anehnya nih Coach, di Futsal Planet, akun Instagramnya Futsal Planet ngepost Indonesia menang lawan Bahrain 3-0. Tapi ini tidak ada konfirmasi apapun sebenarnya. Ini sebenarnya beneran bertanding atau gimana sih Coach? Iya ya, sebetulnya yang gue tahu ya, itu kan batal mainnya kan di Bahrainnya. Kayaknya masalah visa. Kalau gue dengar gitu dari orang dalam. Tapi kalau misalnya uji cobanya berarti dilakukan di Arab Saudi. Nah, nggak tahu nih mainnya di mana. Kan yang tahu cuma Futsal Planet. Kita mah nggak tahu, Coach. Iya, karena Futsal Planet pun kayaknya cuma ngambil dari source-nya itu kalau nggak salah dari FA-nya Bahrain deh kalau nggak salah gitu. Dan itu kita tuh menang 3-0, babak pertama tuh unggul 2-0. Tapi kita nggak tahu siapa yang nyetak gol, siapa apapun yang terjadi di uji coba tersebut. Bahkan kayaknya juga timnas itu sangat tertutup ya terkait dengan hasil uji coba tersebut. Iya, bahkan uji coba di Indonesia pun beberapa tertutup ya, nggak terbuka untuk umum kan. Walaupun ada yang nonton. Kalau gue lihat dari foto-fotonya beberapa tetap nonton. Tetap datang ya. Dan gue melihat kalau nggak salah di UNJ sempat uji coba nggak sih? Yang di Jakarta sempat, yang lawan Favage sama ini kan? Iya. Dan itu tetap ada penonton, walaupun penonton anak-anak UNJ atau anak-anak kalau nggak salah Prapon DKI Jakarta yang sedang latihan di UNJ sih kalau nggak salah. Ya jadi kalau kita lihat hasilnya aja sih sebenarnya ya masih on the right track ya. Lawan Bahrain kita menang dengan skor 3-0, walaupun sekali lagi ini kita nggak tahu nih mainnya berapa kali berapa. Betul. Terus apakah ada rotasi, siapa yang cetak gol kan juga nggak tahu. Dan memang kita harapkan mungkin nanti bisa mendapatkan info ketika dua uji coba berikutnya yang juga diagendakan sebenarnya yang menghadapi dua klub lokal dari Bahrain, Coach. Karena ini jadi persiapan terakhir sebelum nanti menghadapi kualifikasinya. Dari Arab kalau nggak salah ya, Damam Arab kalau nggak salah. Nggak tahu juga itu klub mana, Coach. Tapi orang Arab kan lu sih. Yang pernah ke Arab. Gue umroh. Tapi emang benar, klub lokal itu asal Arab, itu Damam. Itu kita akan menghadapi klub lokal tersebut 2 kali. Dan itu jadi uji coba terakhir ya. Sebelum menuju ke pertandingan melawan Macau. Sebetulnya sih uji coba ini kayak kan biasa kita ke uji coba tuh nyari menyesuaikan lawan nih. Kalau menurut gue gitu kan. Dan ini mungkin kayak kalau misalnya lawan Damam atau lawan Bahrain kayaknya mengarah-ngarah ke agak mirip Arab Saudi aja. Afghanistan dan Macau. Macau agak berbeda pastinya gitu. Cuma kalau gue lihat ini yang terbaik yang bisa diterima oleh Marco Sorato sih. Dan itu harus diterima, emang kondisinya tim nasional ya seperti ini di Indonesia. Ya, dan tentu kalau kita lihat sekarang kualifikasi sudah ingin berjalan, Coach, dan mungkin kita bahas sedikit juga ya bagaimana peta persaingan di kualifikasi ini, karena mungkin banyak juga yang belum tahu. Kita bahas sedikit aja dari grup B karena udah dibahas juga ya minggu lalu. Indonesia, Arab Saudi, Afghanistan, Macau. Ini grup di mana Indonesia ada di pot pertama, harusnya tuan rumah juga walaupun berganti ke Arab Saudi. Kalau lihat, mungkin belum tahu juga ya orang-orang ada berapa grup ya. Ada 8 grup. Dan yang lolos nantinya adalah 8 juara grup serta 7 runner up dari 8 grup. Artinya peluangnya 7 runner terbaik berarti? Iya, 7 dari 8 runner up akan lolos. Nah, dari grup B Indonesia, Arab Saudi, Afghanistan dan juga Macau, menurutku siapa yang akan lolos dari grup ini, Coach? Ya, gue rasa Indonesia dan Arab Saudi patut dikedepankan ya. Tapi gue yakin Indonesia nih bahkan bisa jadi juara grup. Gue tetap optimis sih, Ja. Walaupun persiapan minim segala macam, gue tetap optimis mengingat Indonesia
merupakan rising star-nya Asia ya saat ini ya kalau bisa dibilang. Arab Saudi dengan Andre Plazanya sempat mengejutkan di Piala Asia kemarin dengan mengalahkan Jepang yang kemudian jadi juara. Gue melihatnya sih Arab Saudi berkembang, ada beberapa pemain yang memiliki individu bagus juga. Tapi gue melihat futsal belum terlalu diminati banget sih di Arab Saudi, artinya belum digarap secara serius. Seperti sepak bolanya sekarang. Betul, seperti kalau mereka serius jadi bahaya juga tuh sebenarnya ya. Sebetulnya gini, kalau orang pada nanya, gila ya prestasi Indonesia tuh bagus banget ya ketimbang sepak bolanya. Gue bilang ini karena memang beberapa negara kayak misalnya Jerman, Inggris, Belanda, yang notabene mereka yang kuat di sepak bola tuh belum serius menggarap sisi futsal mereka gitu, dan ini mungkin saat yang tepat sebelum mereka menganggap bahwa futsal adalah hal yang harus diseriusin gitu. Ya, dan arahnya sudah mulai ke sana ya. Kalau kita Jerman udah ada futsal Bundesliga, Inggris juga perlahan mulai banyak pelatih bagus dari sana. Ya, dan kalau kita lihat di grup B memang peta persaingannya mengerucut kepada Indonesia, Arab Saudi dan juga Afghanistan, tanpa mengecilkan Makau, tapi mereka memang tampaknya masih cukup jauh peluang untuk bisa lolos. Yang menarik mungkin nanti ketika menghadapi Afghanistan, ini juga rising star di futsal Asia, sempat lolos ke semifinal, bahkan final ya, di Piala Asia U20. Kemudian juga mereka kemarin nggak lolos ke Piala Asia 2022 karena hanya kalah selisih gol sama Tajikistan. Jadi sebenarnya juga tim yang kuat. Begitupun dengan Arab Saudi yang seperti tadi dibahas di Piala Asia tahun lalu, walaupun nggak lolos grup ya, tapi mereka sempat mengalahkan Arab Saudi. Kemudian mengalahkan Jepang. Iya, mengalahkan Jepang maksudnya. Kemudian di grup berikutnya, ini di grup A, kita akan bahas satu-satu tentunya. Di grup A ada Thailand, Turkmenistan, Hong Kong, dan juga Tiongkok. Ini grup yang unik. Jadi Tiongkok itu karena COVID, dia nggak main kan di Piala Asia 2022, dia nggak ikut kualifikasi bahkan. Jadi dia ada di pot 4, tapi dapat grupnya beruntung banget, Coach. Dia dapat grup A di mana tergabung dengan Thailand yang ada di pot 1, tapi hasil menghadapi Thailand ini nggak akan dihitung. Oh gitu. Karena Thailand ini kan tuan rumah. Artinya ini Tiongkok di pot 4, tapi rasanya seperti pot 1, Coach. Karena tergabung dengan Turkmenistan juga Hong Kong. Ini menurut lu apakah Tiongkok bisa dengan mudah lolos dari grup ini, atau mungkin akan ada kejutan dari Turkmenistan dan juga Hong Kong? Sebetulnya juga gue rasa Tiongkok juga nggak bakal mudah ya, mengingat Turkmenistan ya gue pikir harus diwaspadai juga. Cuma emang diunggulkan lah kalau dari segi kemampuan dari timnasnya ya Tiongkok. Tapi kita akan lihat aja nanti. Mereka beruntung karena Thailandnya jadi tuan rumah aja sih ya. Berarti mereka cuma satu nih yang lolos. Tetap nanti ada peringkat keduanya juga. Bakal dihitung. Jadi nanti untuk grup yang isinya 4 negara, nanti hasil menghadapi tim peringkat keempat nggak dihitung. Ya mirip-mirip sama Asian Games kemarin, Indonesia bisa lolos peringkat 3. Betul. Oke. Ya, jadi memang ini grup yang rasanya kalau sesuai dengan prediksi ya, Tiongkok dan juga Turkmenistan mungkin yang bisa lolos ya. Tinggal nanti seberapa banyak mungkin mereka bisa cetak gol lawan Hong Kong buat runner up-nya. Betul. Di grup C ada Iran, Lebanon, Kirgistan, dan juga Maladewa. Iran, salah satu kekuatan terbaik di Asia saat ini. Satu tiket untuk Iran lah ya. Runner up Piala Asia musim lalu. Nah, yang unik dan juga menarik mungkin adalah antara Lebanon sama Kirgistan. Memang Lebanon lebih diunggulkan. Mereka datang dari pot 2, mereka tampil di Piala Asia 2022 juga. Tapi Kirgistan yang jadi tuan rumah, Coach. Apakah ini juga jadi hal yang bisa membedakan di grup ini? Ya, gue rasa Kirgistan ini beruntung jadi tuan rumah karena emang ini salah satu kunci aja. Kalau seandainya memang ini bisa membantu mereka setidaknya support dari para supporter yang hadir di lapangan langsung. Walaupun di futsal tuh nggak terlalu berasa banget sih kalau gue menganggapnya seperti itu. Cuma tentu main di rumah sendiri tentu akan menjadi sebuah keuntungan tersendiri bagi Kirgistan. Tapi Lebanon jauh lebih oke sih kalau gue bilang dari segi kemampuan tim nasionalnya. Apalagi mereka juga kemarin juga sempat lawan Indonesia juga ya di grup di Piala Asia. Benar. Secara pengalaman Lebanon lebih diunggulkan. Gue menjagokan Iran sama Lebanon. Kemudian di grup D, Coach, ini ada wakil Asia Tenggara lain. Vietnam, ada Korea, ada Nepal, ada Mongolia. Nah, kalau Nepal mungkin sama lah sama Maladewa di grup sebelumnya ya. Jadi memang Asia Selatan ini agak terlambat ya buat masuk ke futsal. Jadi mereka masih agak tertinggal. Kemudian untuk Vietnam, mereka sudah main di Piala Dunia. Dan kemudian tampaknya mereka akan dengan mudah melaju di grup ini. Jadi mungkin head to head-nya ini tinggal 2 tim dari Asia Timur. Korea dan juga Mongolia. Mongolia nih ya. Ini kalau Genghis Khan masih hidup. Serem. Udah tua banget maksudnya. Kalau masih hidup udah tua banget. Udah tua ya? Udah tua banget. Tapi Mongolia tuh gue pernah lihat sih mainnya.
ya nggak terlalu cepat, cuma beberapa individu ada 2 sampai 3 pemain yang cukup lumayan. Korea pun ya kita tahu belum seperti Korea di era-era 2000-an awal. Ya gue melihatnya mungkin antara Mongolia dan Korea ini, gue rasa kalau Mongolia bisa memanfaatkan status tuan rumah mereka, dia bisa mendampingi Vietnam sih. Dan mungkin jadi pertama kali mereka ikut Piala Asia. Ya, jadi memang head to head-nya bakal di situ ya kayaknya. Dan untuk Korea sendiri memang tidak sebagus sepak bola mereka sekali lagi. Betul. Walaupun mereka juga rutin main di Piala Asia, tapi buat lolos grup aja susah. Betul. Korea Selatan. Jadi ini sebenarnya mereka untung juga dapat pot 3 sama pot 4-nya nggak terlalu bagus ya. Nepal sama Mongolia. Kemudian di grup E ini pot 1-nya Tajikistan. Salah satu tim yang juga mengejutkan di Piala Asia 2022, mampu lolos dari fase grup. Kemudian di babak 8 besar juga cuman kalah tipis menghadapi Thailand saat itu. Ada Myanmar yang tidak lolos ke Piala Asia 2022 karena memang jatahnya dikuasai oleh 3 negara. Indonesia, Thailand, dan juga Vietnam. Walaupun Myanmar coach di Piala AFF tahun lalu, ini sebenarnya 2 kali ketemu Vietnam, dua-duanya bisa nahan imbang. Di grup mereka imbang, kemudian di semifinal sayangnya memang ketemu Indonesia. Kemudian di perebutan tempat ketiga untuk memperebutkan 1 tiket imbang dan kalah adu penalti. Ini saya rasa kayak lagi komentator beneran. Ini gua rasa bakal jadi grup paling neraka sebenarnya coach. Karena selain 2 tim tersebut juga ada Palestina. Kita tahu Timur Tengah sebenarnya lumayan rata kekuatannya. Palestina juga hampir lolos ke Piala Asia tahun lalu, dan ada India. Ini yang menarik. Jadi India ini baru membuat federasi futsalnya di 2019, liganya baru jalan 2 tahun, dan ini adalah timnas futsal perdana dari India. Ini asli pemain futsal apa dari kemungkinan ada beberapa dari sepak bola. Dan yang menarik, futsal advisor-nya siapa coba? Pik Herman. Pelatihnya mantan pemain sepak bola. Jadi memang ini masih masa transisi lah kayak kita zaman 2000-an awal. Tapi gue rasa di India ada tukang jus semangka itu. Jus semangka India kan kalau di sini. Yang pakai tangan. Tapi kalau gue lihat ya, Myanmar ini beruntung ya. Semenjak kualifikasi ini dilebur ya, tidak lagi Asia Tenggara aja, karena kita tahu Asia Tenggara ini salah satu kekuatan Asia menurut gua di futsal, dan gua rasa Myanmar tinggal bersaing bersama Palestina dan India aja sih, mengingat sebetulnya mereka juga nggak jelek untuk di Asia Tenggara. Mereka cuma kalah bagus sama 3 tim. Mungkin mereka sejajar sama Malaysia mungkin. Bahkan udah mulai nyusul ya sekarang ya. Tapi masih beda tipis lah. Tapi kita nggak tahu dipegang Hami seperti apa Malaysia. Ya, dan memang ini rasanya dari 8 grup jadi grup yang paling menarik ya. Dan kita akan tunggu juga kiprah dari India untuk pertama kalinya timnas futsalnya akan seperti apa. Dan gue respect sih coach buat negara-negara kayak gini. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Ya kan? Iya, kalau misalnya dulu-dulu mungkin yang main Dalsim. Anak sekarang tahu Dalsim gak ya? Nggak tahu kayaknya, nggak pernah main dingdong. Ya, jadi kita tunggu aja apakah Myanmar bisa lolos untuk pertama kali. Nggak pertama kali, dulu pas Indonesia di Bennett ya lolos ya. Dan tapi bahas sedikit coach, menurut lu dengan dilebur, kan ini untuk pertama kalinya juga. Jadi nggak per zona nih, sekarang dilebur nih kualifikasi Piala Asia. Jadi ada kans yang sama sebenarnya dari setiap zona. Nah, yang diuntungkan sebenarnya zona mana aja? Kalau gue bilang ya Asia Tenggara diuntungkan, karena gue yakin jadi bisa lebih dari 3 ya. Banyak nih. Gue malah yakin Myanmar sama Malaysia bisa lolos. Gitu. Itu artinya banyak, jadi 3 tambah bisa 5 tim. Asia Tenggara yang diuntungkan karena Malaysia pun berprogres sih, dipegang Hami, gue yakin bakal jadi luar biasa. Mungkin zona lain? Kayaknya nggak diuntungin mungkin Asia Barat ya. Asia Barat kemarin tuh banyak dapat kritik karena mereka punya wakil yang lebih banyak dibandingkan Asia Tenggara, tapi yang lolos dari fase grup aja cuma tuan rumah ya. Cuma tuan rumah. Kuwait yang ya. Iya, dan Lebanon? Ya, Lebanon nggak lolos kan nama Lebanon Indonesia. Nggak lolos ya. Jadi kalau gue melihat sih sebenarnya di Asia Barat sendiri sebenarnya futsal sendiri bukannya meningkat malah menurun ya. Karena gue nggak ngelihat lagi kayak mereka dulu tuh, kayak kita lawan Lebanon tuh susah banget karena tinggi banget kan Lebanon kan gitu. Tapi kalau ngelihat sekarang terakhir kita lawan Lebanon dengan kecepatan kita dan cara main kita yang sekarang, kita jauh lebih nyaman menghadapi tim-tim asal Timur Tengah. Sama Iran ya. Iran juga masih masuk Asia Barat ya kualifikasinya. Iya, cuma kan dia kan ya pakai lapis 3 juga masih lolos lah dia. Di grup F ini ada wakil Timur Tengah lain coach, ada Kuwait yang tahun lalu lolos sebagai tuan rumah. Sekarang mereka harus menjalani kualifikasi dan akan bergabung dengan Bahrain, tim asal Timur Tengah lainnya yang juga langganan
Piala Asia sebenarnya, dan 2 tim asal Asia Tenggara yang dilatih oleh pelatih Indonesia. Iya nih. Gokil nih. Ada Timor Leste bersama dengan Coach Fandi Butar-Butar, dan juga Brunei Darussalam bersama dengan Coach BW. Coach BW, Wahyu BW. Dan menurut lu Coach, di grup ini apakah ada kans sebenarnya buat Timor Leste dan juga Brunei membuat kejutan mungkin? Ini menarik nih kalau saya rasa ya. Kalau gue bilang sih, gue melihatnya gini, Timor Leste ini, kita ngebahas dari teman-teman kita dulu ya. Yeah. Timor Leste ini sebetulnya punya bakat yang sangat luar biasa aja. Permasalahan mereka emang kompetisi mereka masih sekedarnya aja sama seperti Indonesia di awal-awal tahun 2006-2007 lah, memulai kompetisi profesional. Tapi kalau secara kualitas individu sebetulnya, kalau seandainya seorang Fandi punya waktu yang proper, diberikan kebebasan, lalu juga punya kesempatan uji coba dengan negara-negara yang secara kualitas di atas mereka, gue rasa Timor Leste bisa mengejutkan karena secara bakat itu nggak jauh beda sama Papua. Iya, sama dari wilayah timur, dari NTT segala macam ya? Betul, seperti itu. Tapi mereka kalah 3-0 di persiapan lawan Indonesia, walaupun ya gue pikir 3-0 not bad lah ya untuk Timor Leste. Lalu ada Brunei, ini PR besar sebenarnya buat BW. Karena kita tahu bahwa kultur di Brunei sendiri untuk menjadikan futsal sebagai olahraga prestasi itu belum ya. Artinya pemain-pemain yang ada itu bukan pemain-pemain yang secara profesional banget emang menjatuhkan pilihan hidupnya untuk futsal. Mereka masih bekerja atau masih nyambi dengan kegiatan yang lain, entah mahasiswa atau pelajar. Nah, ini memang kesulitan dari seorang Wahyu BW. Tapi dengan adanya 2 pelatih Indonesia, berarti kan setidaknya untuk level ASEAN udah mengakui ya bahwa kualitas pelatih di Indonesia ini ya cukup oke lah, karena diberikan kesempatan untuk mengangkat prestasi dari negara-negara yang notabene oke lah di level kasta keduanya Asia Tenggara lah bagi gua, Timor Leste dan Brunei. Doa terbaik sih sebenarnya, gue pengen juga mereka lolos ya. Bikin kejutan ngeri banget sih, jadi sejarah gitu ya. Jadi sejarah, tapi memang Kuwait masih kacau nggak sih? Iya, masih kacau ya. Dan pemainnya pun juga nggak jauh beda dengan kemarin. Bahrain. Nah, yang agak turun sebenarnya Bahrain, Coach. Karena kita ingat dulu 2014 nih salah satu negara yang bagus banget dengan kipernya yang gede banget yang nutupin gawang, ingat kan lu? Betul. Tapi sekarang Bahrain nih mulai turun, Coach. Intermittent kali kipernya? Iya, intermittent. jadi ciut. Jadi mungkin head to head nanti Timor Leste dengan Bahrain ya yang jadi penentu di grup ini. Betul, gue rasa gini. Bahrain kan kalah 3-0 juga sama Indonesia. Iya benar. Sama gitu. Artinya dengan hal tersebut berarti Timor Leste harusnya bisa naik moralnya bahwasanya dengan lawan yang sama skornya juga identik, dan gue melihatnya Fandi bisa membuat kejutan sih. Kalau BW agak berat sih dari materi pemain. Tapi untungnya memang Bang BW juga udah lama kemarin ya di Liga dulu kan dia sama Kasuka dulu, ya kalau misalnya. Dan artinya udah tau lah siapa pemain-pemainnya. Gue rasa kalau misalnya Brunei memberikan BW waktu let's say 1 tahun ke depan buat tetap ada di Brunei untuk megang tim nasional, gue rasa bisa jadi lumayan menyulitkan nantinya. Ya, kemudian di grup G ini ada Uzbekistan, tim yang secara konsisten memang tidak juara tapi selalu ada di 4 besar ya. Seenggaknya ada di 4 besar di 4 gelaran Piala Asia terakhir. Ada juga Irak, tim yang sempat lolos ke babak semifinal di Piala Asia 2018. Kemudian 2 tim Asia Tenggara sekali lagi. Ada Malaysia bersama dengan Coach Hami, dan juga ada negara favoritnya Coach Donsol, Kamboja dengan Kak Ros. Kak Ros. Ini buat yang nggak tahu ya, yang pertama kali kasih julukan Kak Ros nih, ini orang ini nih. Kok gue sih? Selalu Coach awalnya, semuanya jadi sekarang Kak Ros ditunggu-tunggu itu sama seluruh pecinta futsal Indonesia itu. Tapi kalau gue ngelihat sih ya, Malaysia nih bisa menyulitkan sih. Minimal dia head to head sama Irak lah ya. Kalau Kamboja, gue rasa agak berat sih. Mereka aja nggak pede kan negaranya pada saat menjadi tuan rumah SEA Games, akhirnya kan futsal ditiadakan kan. Artinya support pemerintah ke tim futsal Kamboja berarti kan kurang. Dan ini juga sangat berpengaruh menurut gue sama tim nasionalnya. Walaupun Kamboja tuh dari dulu yang dibantai biasanya 2 digit, sekarang tuh udah ya minimal lebih sedikit lah. Artinya mereka pun berkembang. Di sepak bola pun kalau nggak salah mereka juga berkembang kan. Nah, gue melihatnya sih Malaysia sih yang bisa mengejutkan di sini dengan coach Haminya.
gue lihat mereka Hami seorang pekerja keras yang luar biasa. Gue mandang Malaysia karena ada Haminya sih sekarang. Dan Malaysia itu sebenarnya agak-agak mirip dengan Indonesia, bukan karena sama-sama Melayu, tapi lebih mengarah banyak pemain-pemain yang memiliki kecepatan sebetulnya. Tapi gua rasa sistem atau cara main yang mungkin belum sebagus Indonesia aja sih. Ya butuh sentuhan yang berbeda. Betul, ya, karena bukan artinya pelatih Malaysia jelek ya, orang pelatih mereka juga instruktur kok. Tapi mungkin sentuhannya nih kurang pas aja kemarin ya, dan mungkin Coach Hami ini jadi kepingan puzzle yang tapi mungkin juga jelek sih. Lu tuh baik ya. Gue udah ngebaik-baikin, lu jatuh lagi. Kagak. Instruktur dan pelatih itu kadang-kadang jadi dua hal yang berbeda aja. Kalau menurut gue gitu. Jadi kayak lu menciptakan pelatih itu. Ya kan gue bahasanya tadi kurang pas. Iya. Gue tegesin aja. Karena buat gini. Gue punya banyak teman pelatih-pelatih di Malaysia. Nggak cuma satu orang aja, beberapa gitu. Mereka agak sedikit khawatir pada saat terus-menerus gagal tapi tidak ada pergantian. Begitu ada pergantian, semacam ada harapan. Oke lah, belum tentu lebih baik, tapi minimal ada usaha untuk merubah sesuatu yang memang selalu gagal gitu. Dan gue merasa Malaysia mengendorkan egonya, apalagi ngambil pelatih Asia Tenggara ya. Iya. Dan Hami, lo tau gak sih ceritanya? Hami tuh hampir jadi pelatih timnas Indonesia. Bukannya siapa yang sekarang? Marco Sorato. Itu beda cuma 1 hari. Oh, nanti jangan lupa di episode berikutnya di channel Coach Sonso. Wah, kita akan datangkan langsung Kitman dari pendekar Denny. Dia lagi. Ya, jadi kita berharap untuk Coach Hami ya, dia juga suka komen-komen soalnya, Coach. Ya, kemarin tuh komen di di Instagram cuma tanya. Iya, bikin lu diserang juga itu dia. Pinter banget mancingnya. Maksudnya dia apa sih? Nggak ngerti. Tanya gitu. Why? Dia kan biasa kalau sama lu, why Donzo, why gitu kan. Dia nggak WhatsApp gue sih. Ya, jadi Coach Hami semoga sukses di kualifikasi futsal Piala Asia bersama dengan timnas Malaysia. Loloslah Malaysia. Ya. Dan kemudian di grup H, ini grup terakhir hanya ada 3 tim. Jadi ini grup yang membuat ketidakseimbangan sehingga akhirnya memang pada akhirnya hasil menghadapi peringkat keempat nggak akan dihitung ya di grup lain karena di grup ini hanya ada 3. Jepang, sang juara Piala Asia 2022 yang juga tengah. Mereka ini sih pakai kualifikasi? Ya nggak apa-apa, biar main, Coach. Ini harusnya Thailand nggak usah ikut, Jepang nggak usah ikut. Ntar dia nggak dapat bertanding. Kan nggak ada FIFA Futsal Friendly. Oh gitu ya? Ini ya kan. Terus ada China Taipei. Yep. Ini tim yang menjadi tuan rumah di grup ini. Serta Australia. Nah, ini lumayan sengit juga. Tapi kalau lihat siapa mungkin akan mendampingi Jepang, Coach? Australia lah. Yakin? Yakin gue. Australia, walaupun kan gue taunya mereka tuh cuma ada 3 atau 4 pemain profesional futsal ya. Yang sisanya tuh ya yang karyawan, pokoknya bukan pemain profesional lah. Tapi secara kualitas permainan masih cukup oke sih. China Taipei yang nggak jelek, mereka tuan rumah. Tapi gue rasa Australia kipernya juga gemuk juga tuh, yang tau nggak, yang keriting juga. Dia suka ganti sih, Coach, emang. Iya dan gue pikir gue masih megang. Australia itu masih masuk Asia Tenggara nggak sih? Masih masuk Asia Tenggara. Dan masalahnya memang Australia ini nggak punya liga futsal profesional ya. Jadi ini yang bikin walaupun mereka sempat main di Piala Dunia, performanya turun terus. Bahkan kalau kita lihat di beberapa event ya, mereka bahkan nggak membentuk tim nasional atau tidak punya klub yang dikirimkan untuk AFF Club ya. Karena Victoria Club ya kalau nggak salah, tim terakhir yang main di AFF Club itu juga itu adalah sebuah klub yang dibentuk. Kalau ibarat di kita tuh Asprof. Jadi tim Asprof dari Victoria yang menang ponnya lah ibaratnya, jadi dikirim buat mewakili Australia. Andre Caro ya, konten kreator. Iya benar. Jadi kita tunggu juga nanti Australia siapa yang berangkat ya, karena sebenarnya kans mereka di grup ini juga cukup besar, asal jangan mungkin kalah besar lawan unggulan pertama Jepang, dan mungkin bisa mengalahkan China Taipei sebagai tim tuan rumah. Jadi itu pembahasan tentang kualifikasi Piala Futsal Asia. Semoga menjadi sedikit pencerahan ya. Atau bagaimana ada yang mungkin ada yang punya pendapat sendiri. Boleh lah di kolom komen. Ya, mungkin bisa kita main prediksi-prediksian ya. Dari 8 grup ini 15 tim yang lolos siapa aja, nanti kita ramaikan kolom komentar di akun YouTube Bola Lob tentunya, dan tentunya nanti kita akan tunggu juga bagaimana hasil dari Timnas Indonesia pekan depan. Terima kasih Coach Sonso. Tanggal 7. Ya, 7, 9, 11. Wah, mantap. Coach Sonso udah dapat callingan? Kayaknya syuting aja. Iya, terima kasih Coach Sonso buat komentarnya hari ini. Terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah setia menyaksikan Futsal Talk di channel YouTube Bola Lob. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan juga komen video ini. Dan nanti kita prediksi bareng-bareng siapa aja yang bakal lolos. Jadi, gue Reza Pradita dan juga Coach Sonso pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya.